Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Ibu Awa, guru sosiologi. Nah, kali ini kita masuk ke bab kedua, yaitu globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Masih di kelas 12 tentunya ya. Nah, untuk globalisasi dan perubahan komunitas lokal ini kita masuk ke bagian pertama. Yang pertama yaitu berisi tentang pengertian, karakteristik, dan proses globalisasi. Nah, sekarang kita masuk dulu. Sebelum kita masuk ke tentang globalisasi, nah dalam bab ini tentunya nanti ada dibagi menjadi 4 bagian. Nah, seperti ini ya. Globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. Yang kedua, permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas disebabkan oleh globalisasi. Yang ketiga, strategi dan berbagai pendekatan berbagai pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Yang terakhir, globalisasi dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat. Inilah yang materi yang akan kita bahas selama satu bab penuh ini. Nah, untuk yang pertama ya, bagian pertama ini kita akan membahas tentang globalisasi terlebih dahulu. Apa sih globalisasi itu? Nah, kita sering kali mendengar tentang kata globalisasi. Nah, globalisasi ini adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, dan bentuk interaksi yang lainnya. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa yang namanya interaksi bukan hanya bisa bertatap muka langsung saja, kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di luar negeri lainnya. Bisa melalui investasi. Kita bisa jalan-jalan sekarang melalui pesawat, kemudian kita bisa mengenal bentuk budaya-budaya dari luar negeri. Nah, itu merupakan sebuah globalisasi. Nah, selanjutnya setelah kalian paham tentang pengertian globalisasi, yang tentunya kalian harus membaca tentang pengertian ini dari para ahli yang lainnya. Nah, karakteristik globalisasi. Apa sih karakteristik globalisasi? Menurut Robin Cohen dan Paul Kennedy, ada beberapa karakteristik globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Nah, kita lihat apa maksudnya. Perkembangan barang-barang seperti handphone, televisi, satelit, internet, dan ini menyebabkan komunikasi global terjadi sangat cepat. Mungkin dahulu ketika kita mau berkomunikasi dengan orang yang non jauh di sana itu membutuhkan waktu yang lama sekali. Tapi sekarang dengan sekejap mata saja, dengan hitungan menit bahkan detik kita bisa berkomunikasi sangat cepat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pergerakan massa. Nah, maksudnya apa pergerakan massa? Seperti pariwisata. Nah, kita bisa merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Kita bisa di sini segerombolan orang mendatangi berwisata ke negara lain. Nah, sekarang sudah banyak dibuka ya wisata-wisata ke luar negeri. Nah, ini perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Maksudnya seperti itu. Artinya kita bisa mengunjungi negara-negara lain dalam waktu singkat. Mungkin kalau tidak bisa mendatangi, kita bisa melihat dari dunia maya, bisa handphone, televisi, ya, melalui satelit. Itulah yang pertama karakteristik globalisasi. Karakteristik globalisasi yang kedua adalah pasar dan produksi ekonomi di negara-negara menjadi saling bergantung. Nah, kita lihat sekarang pembagian pekerjaan secara internasional. Nah, kemudian peningkatan pengaruh perusahaan multinasional. Kita sekarang lihat perusahaan-perusahaan multinasional. Mungkin kalian sudah ya tahu seperti beberapa restoran-restoran siap saji yang multinasional yang di seluruh internasional ada. Nah, ya
Kemudian dan dominasi organisasi ya seperti WTO, World Trade Organization. Nah, dengan adanya pasar dan produksi ekonomi di negara-negara ini menjadi saling tergantung antara negara yang satu dengan negara yang lain. Kenapa? Karena saling membutuhkan, saling ketergantungan. Nah, ini dampak, ini karakteristik dari globalisasi. Kemudian, karakteristik globalisasi lagi yang ketiga yaitu peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Nah, ini kita lihat sekarang, terutama televisi, musik, film, transmisi berita, olahraga internasional. Sekarang kita bisa melihat langsung NBA, ya FIFA. Nah, bola basket internasional, bola ya, sepak bola internasional kita bisa melihat sekarang secara langsungnya. Dan kita lihat lagi TV-TV, film-film, transmisi berita, berita-berita dari luar negeri kita bisa melihat langsung sekarang. Nah, itu peningkatan interaksi kultural. Selain itu juga ada mode. Nah, mode pakaian kita lagi juga bisa langsung. Nah, mungkin kalau zaman dahulu harus ke sana, sekarang udah nggak perlu lagi, kita bisa melihat dari televisi. Literatur, makanan, sekarang kita sudah tahu beraneka ragam makanan. Makanan Jepang. Nah, ini sudah ada nih contoh-contoh makanan Jepang, ada onigiri ya yang udah kalian suka makan nih. Kemudian ya banyaklah makan-makanan dari Jepang, dari Korea yang sekarang lagi ngetren itu makanannya ya. Kemudian juga dari makan-makan dari negara barat dan sebagainya. Ini karena dari karakteristik globalisasi yang ketiga. Kalau kita lihat seperti itu, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa sangat pesatnya. Nah, yang keempat, karakteristik globalisasi yang keempat adalah meningkatnya masalah bersama. Nah, sekarang karena globalisasi ini kita lihat masalah bersama jadi ya bisa diatasi atau juga mungkin masalahnya jadi bersamaan. Seperti aspek ekonomi, pengangguran, ya kemudian utang, PHK bersama-sama, aspek lingkungan. Nah, kita lihat ada peristiwa nuklir waktu itu yang terjadi pada tahun 1986, Chernobyl, ini mempengaruhi seluruh dunia. Kemudian juga ada lagi ketika Perang Dunia Kedua, ya Hiroshima dan Nagasaki. Ini aspek lingkungan ini mempengaruhi seluruh dunia, lingkungan alam dan seterusnya. Kemudian aspek permasalahan lazim lainnya seperti penyakit AIDS yang sekarang ini terjadi, COVID-19. Ini bukan masalah nasional tapi internasional. Nah, ini karakteristik globalisasi. Sekarang yang berikutnya adalah proses globalisasi. Kita bertanya-tanya kapan sih globalisasi itu mulai terjadi? Nah, globalisasi itu mulai terjadi, kita lihat sini ada fase-fasenya ya. Ada fase yang pertama, kita lihat globalisasi sudah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negara. Nah, ini terjadi 1000 dan 1500 tahun yang ya sebelum Masehi sudah mulai terjadi. Ya, negeri Tiongkok sudah mulai melakukan perdagangan antar negara melalui apa? Ya, laut tentunya. Nah, kemudian dilanjutkan pada fase kedua, ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim, membentuk jaringan perdagangan. Kita tahu bahwa negeri kita pernah didatangi oleh negara muslim, oleh orang-orang Islam ya dari Gujarat, India. Nah, kemudian dan seterusnya. Ini akhirnya kalau kita lihat dari fase kedua ini, dominasi perdagangan kaum muslim ini menjadi proses globalisasi. Kemudian yang ketiga, ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa, Spanyol, Inggris, Portugis, Belanda. Nah, kita pernah mengalaminya, kita dijajah oleh Belanda pada saat itu. Ini itu termasuk globalisasi. Ya, kemudian ada yang dijajah oleh Inggris, Eropa, Spanyol dan sebagainya. Nah, dan terjadi juga pada saat itu revolusi industri. Nah, ini fase yang ketiga. Fase berikutnya adalah fase keempat, berkembangnya kebutuhan akan bahan baku serta pasar. Nah, munculnya perusahaan-perusahaan multinasional. Tadi yang sudah Ibu katakan, kalian sekarang sudah banyak mengenal ya restoran-restoran cepat saji.
atau perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Indonesia dan juga ada di negara-negara lain. Nah, ini proses globalisasi. Kemudian, perang dingin berakhir dan komunisme dunia runtuh. Dan ini yang menyebabkan ya terjadinya globalisasi. Nah, inilah proses terjadi globalisasi sampai saat ini. Nah, sekarang ya to be continue. Kita sudah selesai untuk pertemuan pertama ini. Nanti kita lanjutkan dengan pertemuan kedua. Salam semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.